Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Teddy Serial dari Uplay Motorrad. Dan kalian sedang menonton Project Cafe Racer CB150R episode 15. Gak kerasa udah mau 2 tahun semenjak gue membuat video CB150R 14 yang terakhir update-nya itu motornya lagi bermasalah ya guys, di terutama bagian rantainya. Nah, tentunya banyak sekali pertanyaan yang masuk selama gue vakum dari YouTube sejak 2 tahun lalu. Dan mulai banyak nih yang nanyain kabar gue, apa kabar nih progres motornya. Dan tentu saja gue sangat appreciate thank you ya buat teman-teman yang udah komen dan tentu saja nge-DM gue mengenai kelanjutan proyek ini gitu. Apakah proyeknya mangkrak atau jangan motornya gagal nih? Nah, tentu saja video ini akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ngikutin Instagram gue @ukrmotorrad dan kalian mungkin udah melihat juga video gue riding sesaat ya, footage riding menggunakan CB150R ini. Nah, artinya kalau udah jalan, yes betul guys, motornya sudah hampir selesai dan sudah bisa dipakai jalan lah. Nah, tentunya masih banyak sekali hal yang perlu di-upgrade, tapi gue masih berutang budi sama kalian ya. Kayak ada hal yang hilang nih dari motor yang akhirnya rusak, kok tiba-tiba bisa jalan nih. Gimana nih prosesnya biar tiba-tiba seperti ini gitu ya. Nah, tentu aja di episode 15 ini gue akan ngasih tau kalian apa aja hal yang gue lakuin, masalahnya kemarin gimana dan gimana cara gue menyelesaikannya gitu. Oke, jadi langsung aja bahas. Kita akan recap episode 14. Di episode 14 gue udah recap ya, kalau misalkan terakhir update-nya adalah gear yang gue pakai, gear dong ini namanya, itu ternyata patah. Nah, jadi si sprocket gear ini nggak kuat dan patah. Akhirnya gue membuat atau memesan part as gear yang baru yang lebih panjang gitu. Kalau kalian lihat postingan Instagram gue, kalian mungkin nyadari bahwa rantai yang waktu itu gue desain 2 tahun lalu, jadi rantainya ini di luar rangka, agak nggak proporsionalnya dan nggak enak dilihat juga. Dan tentu saja ada masalah terakhir yang paling penting yaitu safety gitu. Jadi gimana nih kalau posisinya gue lagi naik motor, tiba-tiba kaki gue kena rantai gitu kan, itu kan berbahaya juga ya. Dan gue juga nggak yakin ini tuh bisa jadi solusi long term. Nah, akhirnya terakhir bulan ini sebetulnya jujur gue udah hampir menyerah guys. Kayak gue udah bingung harus ngapain lagi setelah masalah si rantai ini gitu. Karena dari dulu kita miring lah apalah itu kan, dibuat rantainya dari rangka nggak masuk. Saking gue pusing ya, untung ada satu followers gue yang DM gue lewat Instagram ngasih tahu bahwa ada bengkel nih di Bojonegoro yang spesialis untuk modifikasi seperti ini, namanya Mad Custom. Nah, jadi gue langsung menghubungi Mas Riza dari Mad Custom. Kebetulan Mas Riza ini yang bikin juga as gear panjang gue. Jadi as gear ini dibikin sama Mas Riza. Tadinya gue mau mengerjakan ini di Bandung ya sendiri gitu. Tapi setelah berkonsultasi dengan beliau bilang baiknya itu sebetulnya rangkanya dilebarin. Jadi rangkanya yang dimodifikasi agar menyesuaikan kebutuhan swing arm ini. Nah, waktu gue tanya ke beberapa bengkel las di Bandung, tapi mereka nggak berani nih untuk melakukan modifikasi rangka gitu, katanya agak berbahaya gitu. Berhubung Mas Riza ini berani dan sudah pernah mengerjakan, jadi motornya itu langsung gue kirim ke Bojonegoro untuk dikerjakan. Nah, oke, jadi singkat cerita motornya langsung berangkat ke Bojonegoro kira-kira 1 tahun lalu, dan Mas Riza ini mengerjakan as gear ya. Lalu solusinya ini langsung berhasil setelah rangkanya itu dilebarin ya. Jadi setelah rangkanya dilebarin, semua rantainya ini jadi di dalam rangka seperti motor pada umumnya. Dan juga Mas Riza ini membantu membuatkan bracket penahan agar si as gear ini tetap stabil ya. Jadi ya intinya masalah fisika lah ya. Jadi biar bebannya ini tidak terlalu berat kepada mesin gitu. Jadi ini partnya nanti gue akan kirim videonya juga, kalian bisa lihat. Kita menemukan titik terang dari modifikasi motor gue ini gitu. Jadi gimana caranya mendapatkan looks yang oke, looks moge gitu ya dengan mesin CB150R gitu. Dan akhirnya ketemu masalahnya ya intinya ya lebarin rangka guys. Sesimpel itu ternyata. Nah, sekarang motornya akhirnya pun dikirim ke Bali dan udah gue ambil. Jadi sebetulnya sekedar info aja, gue itu sudah pindah ke Bali dan sudah tidak di Bandung lagi. Jadi kalau kalian ada ide-ide konten yang berhubungan dengan motor dan Bali gitu ya, kalian boleh langsung komen gitu ya, kalian mau tahu konten seperti apa.
Mungkin kedepannya akan banyak sekali segmen-segmen dari YouTube gua. Berhubung modifikasi ini udah hampir selesai, mungkin gua akan review-review motor yang ada di Bali, motor custom, mungkin kayak motoran ke mana gitu ya. Jadi akan menggabungkan Bali dengan motor custom lah. Kalian kalau ada ide yang menarik, langsung aja komen di YouTube gua. Kira-kira kalian pengen gue bikin konten kayak apa sih yang kalian suka gitu ya. Oke, jadi ya kira itu progres terbaru ya dari CB150R gua, dan tentunya kalian udah penasaran banget gimana sih hasil akhirnya. Kalau kalian tanya gua, sebetulnya belum 100% banget sih. Gua bilang modifikasinya ini masih 80% sebetulnya, masih banyak yang pengen gua ubah, dan gua akan kasih tahu ke kalian apa aja perubahan yang gua pengen. Jadi video ini bukanlah episode terakhir dari project CB150R ini, masih akan ada video-video lainnya. Oke, jadi tanpa basa-basi, ini dia video walkthrough-nya. Halo, balik lagi gue di Cyril dari YouTube Motorrad. Dan kali ini kita akan review ya part-part apa aja yang ada di motor ini, dan hasil modifikasi, progresnya ada gimana, pasti pada penasaran juga. Sekarang gue udah posisi motornya lagi di Bali ya, jadi kita akan review kira-kira gimana aja sih modifikasi apa yang udah dilakuin, dan kira-kira apa lagi yang bakal gue improve di motor ini. Jadi base motor ini adalah CB150R ya, seperti yang kalian lihat. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini adalah CB150R keluaran 2013, warna white blue. Makanya warnanya putih biru ya, biar sesuai STNK. Oke, perubahan pertama jelas di rangkanya. Rangkanya udah dilebarin ya. Pertama bagian sini, jadi swing armnya ini udah dilebarin biar rangka bagian sini udah dilebarin kiri kanan. Nih bagian sini juga udah dilebarin biar dia swing armnya bisa masuk. Dan jadi ini swing armnya pakai Triumph Sprint 1050 GT ya. Jadi ini swing arm Triumph Sprint 1000 cc dimasukin ke CB150R. Nah, modifikasi yang paling kelihatan tentunya di sini. Kalian lihat bagian tempat tempat bagian gearnya ini, gear depannya sudah dipanjangin ya. Dan di sini sudah menggunakan support lagi. Jadi di sini ada yang nyambung ke sini, di sini ada bearing. Jadi dia stabil ya. Ini motor udah dibawa kemana-mana aman. Kalau kalian lihat ini ada karat gitu ya, ya jelas ini nanti harus diperbaiki tentunya, improvement lagi ke depannya. Dan juga rantainya juga bakal gue benerin, karena rantainya sekarang udah karatan. Dan posisinya ini motornya agak kurang enak, agak berisik ya rantainya, karena nih kalau kalian lihat nih dia mentok sini. Nah karena mentok ini dia berisik. Jadi harusnya memang kalau di aslinya itu ada semacam karet di sini ya untuk menahan bunyi-bunyi itu. Jadi nanti akan hilang. Oke, balik ke masih bagian belakang. Ada shock breaker menggunakan R25, Yamaha R25 yang sudah dimodif bagian springnya ya. Jadi springnya sudah dibuat lebih kuat, dan juga minyak bagian suspensinya udah diganti. Itu yang ngerjain ada di Bandung. Gue kurang ngerti lah ya speknya gimana, tapi yang jelas sekarang udah stabil banget. Oke, itu bagian belakang. Remnya bawaan Triumph Sprint. Sekarang bagian velg, ini yang orang paling suka ya, itu bagian velgnya. Untuk velgnya ini sudah masih menggunakan bawaan dari swing armnya, yaitu Triumph Sprint 1050 GT yaitu. Kemudian ini untuk bagian knalpotnya menggunakan local brand unknown yang karbon ya, jadi pakai unknown. Full step bawaan CB150 tapi udah dicat ulang, cuman kayaknya nanti gue akan ganti lagi pakai yang orinya warna silver ya, biar senada gitu. Mesin CB150 nggak ada apa-apa yang diubah, cuman filter udaranya aja udah diganti jadi Verox open air open filter. Kenapa nggak pakai yang box? Karena nggak ada space ya, karena ini kita udah ganti. Balik ke rangka, ini lagi yang dimodif. Rangka CB ini sudah dipotong bagian sini dan sini, kemudian dibuat jadi panjang seperti ini. Untuk jok ini dibuat oleh Relax Seat Modification.
di Jakarta. Itu aja kali ya, mungkin bagian belakangnya. Kemudian masuk ke bagian depan nih. Bagian depan dual disc brake, Triumph lagi, velg depannya, dan juga bagian semuanya lah ya. Ini rem 6 pots, jadi ada 6 piston Tokiko, bawaannya Triumph Sprint, dual disc brake 1, 2. Tapi kalau kalian perhatiin, ini cuma pakai 1. Kenapa? Karena udah coba pakai 2 kemarin, cuman terlalu pakem ya, bahaya soalnya. Ini motor nggak kenceng-kenceng banget soalnya, lambat malah hitungannya ya. Jadi pakai dual disc brake ini malah bahaya, terlalu pakem soalnya. Oh iya, untuk ban ini pakai Pirelli Angel GT yang Diablo Rosso ya, ukurannya 130/70. Nah ini itu ban belakang sebetulnya, ban belakang, karena ban depannya nggak ada yang ukurannya seperti ini. Jadi pakai ban belakang terus arah putarannya dibalik ya. Jadi ini ban belakang sama persis ukurannya sama yang di belakang ini, sama Pirelli Angel GT. Untuk selang remnya pakai TDR karbon. Mungkin nanti akan diganti ya jadi Hell, let's see. Masih intinya kan masalahnya butuh atau enggak gitu. Oke, bagian depan, masuk ke lampu depan. Ini Daymaker, harganya sekian lah ya, nanti gue cantumin. Terus kalau kalian perhatiin bagian sini itu nggak ada fender ya. Jadi ini PR juga, fender depannya nanti akan gue bikin yang custom, mungkin warna hitam ya biar lebih netral gitu. Sekarang nggak ada fender, jadi kalau hujan nih nggak bisa gue bawa, soalnya dia akan nyiprat kemana-mana gitu. Nggak bagus lah. Oke, ini rem disc brake-nya nggak kepake, tapi demi estetika dipasang aja. Oke, masuk ke bagian atas. Oh, ini dulu nih yang paling penting. Ini adalah upside down shock dari Hayabusa 1300R. Ya, jadi ini Hayabusa 1300R tahun 98, warna silver kita pakai. Nah, jadi sebetulnya ini agak PR nih untuk pakai shock upside down-nya Hayabusa, tapi velgnya Triumph Sprint. Jadi ada perubahan lagi lah di dalam. Termasuk segitiganya. Ini segitiga dari Hayabusa 1300R. Jadi shock 1300 cc dipakai ke sini. Jadi ini keras banget. Soal riding nggak terlalu enak sebetulnya ya, karena ini terlalu keras. Dan segitiganya ini harus di custom biar masuk di motor CB150R gitu. Untuk ini custom bagian depan. Kemudian stang jepit clip on, ini dari Alibaba, dari Cina, impor, nggak terlalu mahal, cuma 300.000. Kopling bawaan CB150R, ini lupa mereknya ya, nanti dicantumin aja, ada di Tokopedia. Nah ini segitiganya nih, segitiganya juga bawaan Hayabusa 1300R, termasuk kuncinya, kunci kontak. Dan ini yang paling keren sebetulnya ya, tapi belum nyala, jadi ini bakal dibenerin juga. Ini part dari PR kedepannya ya, yaitu indikator dari Moto Gadget M Motoscope Mini ya, Moto Gadget Motoscope Mini, harga sekian, nanti gue cantumkan. Spion aftermarket, ini masih bawaan CB150. Kemudian ya cat di atas seperti ini ya. Gitu overall ini walkthrough dari motor update CB150R. Udah bisa dibawa kemana-mana. Nanti gue akan upload foto gue jalan-jalan, video jalan-jalan, motovlog tadi ke pantai. Jadi oke banget, gue puas overall. Next apa aja yang bakal gue update? Pertama gue akan cat ini, karena sudah saatnya nih gue cat. Gue juga akan cat swing armnya. Swing armnya udah butek warnanya ya, ini warna silver nggak jelas. Jadi kita akan ganti warnanya juga sama dengan warna tankinya, karena gue mikirnya udahlah kalau udah modif all out aja warnanya juga diganti. Kalau masalah regulasi balik ke masing-masing aja lah ya gitu. Oke, overall nih walkthrough dari update CB150R custom. Gua, kalau kalian ada pertanyaan nanti boleh tanya atau komen di YouTube ya.
Oke guys, jadi itu video walkthrough-nya dari Project CB150R gua. Tentu saja masih banyak kekurangan di motornya, tapi waktu naikinnya itu bener-bener apa ya, perasaannya bener-bener plong banget ya. Bayangin kalau kalian lihat video ini, video episode 1 itu gua posting sekitar 2018. Jadi hampir 5 tahun lalu gua mengerjakan project motor ini, dan ini pertama kalinya gua bisa bawa jalan tanpa gua harus khawatir akan terjadi hal-hal buruk gitu ya ke motornya. Jadi benar-benar gue rasa kayak happy banget sampai gue speechless gitu, harus ngomong apa waktu naik video di first ride-nya ini gitu. Jadi benar-benar puas banget, dan kalian juga udah lihat motornya, menurut gue sih keren banget ya. Gue benar-benar pribadi sangat puas. Gue rasa ini mungkin satu-satunya Honda CB150R yang modifikasi menggunakan Triumph Sprint seperti ini ya. Seru banget, dan tentunya gue juga gak bisa sampai tahap ini tanpa motivasi dan dorongan dari kalian semua. Jadi bener-bener komen-komen kalian di YouTube, di Instagram, meski gue belum bisa balas semua, tapi itu bikin gue semangat untuk gue harus terus semangat nih ngerjain proyek ini gitu ya. Balik lagi bakal ada next episode mengenai lanjutan dari update progress motor ini. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Euclid Motorrad, terutama Instagram gue @euclid.motorrad ya. Kalian bisa follow, dan gue akan lebih sering berinteraksi dengan kalian di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram gue, ramein juga, biar gue makin semangat bikin konten buat kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.